Tani itu kan cuman studi kasus sih. Studi kasus bahwasanya banyak orang sih sebenarnya itu Bisa berprestasi. nggak berprestasi, bisa berdampak kepada masyarakat, tapi mereka justru bukan nggak terlalu sih, tapi justru mereka malah dikriminalisasi untuk Beberapa kepentingan. beberapa kepentingan. Let's say contoh kayak di tahun 2019 nih gak salah. Mungkin beritanya bisa dicari di internet bahwasanya ada seorang petani kalau nggak salah dari Aceh yang bisa mengembangkan bibit padi IF8. Bibit padi IF8 yang mana bibit padi tersebut bisa menghasilkan hasil panen yang lebih unggul dibandingkan bibit padi pada umumnya. Dan juga dari artikel yang nggak salah pernah tak baca, bibit padi IF8 mau juga selain dia bisa menghasilkan bibit yang lebih unggul dibanding bibit pada umumnya, pohon tumbuhan dari bibit padi IF8 tadi juga tidak disukai oleh burung dan tikus. Jadi hasil panen akan lebih Maksimal. Dan di Aceh ada, nek gak salah dia mungkin kades atau apa aku lupa. Ini kita sebut orang. Profesi spesifiknya aku lali. Tapi intinya dia bisa mengembangkan bibit padi yang seperti itu dan disebarluaskan ke masyarakat, dikomersilkan. Dan pada akhirnya masyarakat tersebut bisa menghasilkan panen hingga 11,9 ton per tahun, yang mana itu adalah salah satu hasil panen terbesar mungkin sepanjang sejarah dari selama ini mereka menjadi petani. Bisa lebih maksimal. Dan apa yang terjadi ketika hal tersebut sampai ke telinga pemerintah? Pada akhirnya Sistem lagi nih. orang sebenarnya kompleks, Pak. Kompleks dan berisiko untuk dibahas. Tapi pada akhirnya dia dikriminalisasikan karena menjual belikan bibit tanpa izin. Wah, tanpa dikantongi surat izin. Sangat disayangkan ya, Pak. Sebenarnya hal-hal seperti itu kan, andai kan kalau kita adalah sebuah negara yang berpikiran maju, sebenarnya kan hal kayak gitu kan harusnya difasilitasi. Difasilitasi, dia diberikan tempat, dikolaborasikan dengan anak-anak universitas mungkin, yang mana kalau si bapak ini adalah seorang praktikal, maka dari sisi pendidikannya itu kan dia dari sisi teoritisnya. Jadi bagaimana agar bibit ini bisa lebih maksimal lagi atau bagaimana kan, harusnya seperti itu. Kalau kita adalah salah satu masyarakat yang berpikiran maju sebenarnya, karena SDM rendah kan nggak cuman berfokus pada masyarakatnya, tapi juga pada oknum dalam tanda kutip pemerintahan. Karena nggak selamanya orang yang memiliki jabatan tuh mereka memiliki intelektual yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat. Itu fakta, nggak semua, tapi kan oknum dalam tanda kutip. Oknum. Harusnya kan kalau semisal ini aku berbicara dengan kapasitas yang mungkin nggak setinggi orang-orang yang mempelajari di bidang tersebut. Tapi andaikan kita berandai-andai, kalau semisal tadi kasus seseorang itu mau bapak ini bikin bibit dan dia bisa memaksimalkan panen padi di tempatnya, yang mana itu juga bukan tempat yang bisa dibilang strategis, dan petani di sana juga nggak sebanyak petani-petani di Jawa katakanlah. Bayangkan bagaimana ketika dia difasilitasi, bagaimana ketika dia dikembangkan, lalu hasil dari bibit tersebut dikomersilkan atau dijadikan sebagai benih subsidi dari pemerintah dan disebarluaskan ke masyarakat yang nggak cuma di daerah tersebut tapi di seluruh Indonesia. Gimana jadinya? Bukankah kita akan kalau di satu daerah bisa meningkatkan hasil panen hingga 11,9 ton? Bagaimana jadinya kalau itu dilakukan oleh satu Indonesia? Apa kita kita nggak perlu ngimpor beras lagi, tapi bahkan kita bisa menjadi eksportir dan jadi supplier. Jadi supplier bagi negara-negara lain yang membutuhkan beras. Harusnya kan itu kan bisa menjadi ini sebenarnya bukan insek, Pak. Itu kan bisa menjadi sebuah pemasukan dari negara yang mana kita dikenal sebagai negara agraris. Aku bilang itu dulunya. Menurutku Indonesia sekarang bukan agraris, men. Menurutku sekarang nggak agraris lagi. Dulunya kan kita dikenal sebagai negara agraris, tapi mirisnya adalah dikenal sebagai negara agraris, cuman hasil panen kita, kata guruku, 250 tahun ke belakang sampai sekarang, cara Indonesia menanam padi, cara Indonesia bertani itu masih sama. Berbeda dengan di negara-negara lain yang mungkin
negara lebih maju. Cara mereka menanam padi dulu dengan cara mereka menanam padi sekarang itu berbeda, men. Hasil panen mereka membaik, tapi kalau kita stuck tetap sama. Harusnya kita bisa berkembang atau memiliki perbedaan harusnya. Tapi dari segi kualitasnya apakah masih stagnan misalnya? Iya, dari kualitas mungkin aku nggak tahu ya, karena kan perlu riset lebih dalam. Lebih dalam ya. Harusnya kan kalau bisa lebih maksimal kenapa Ya, enggak? At least minimal ada perubahan lah. Cuman kan yang terjadi justru menurutku adalah penurunan dari segi kuantitas, karena sawah makin kesini kan sebenarnya makin berkurang dibandingkan zaman dulu. Sawah makin berkurang, tingkat kesuburan tanah juga di beberapa tempat mungkin menurun karena minimnya literasi petani tentang penggunaan pestisida, pupuk kimia dan lain-lain. Sebenarnya kan semua kembali ke SDM masing-masing. Dan andaikan pemerintah, oknum dalam tanda kutip, oknum pemerintah, mereka mau mengembangkan bisnis di masyarakat. Ya sebenarnya negara itu kan kayak perusahaan tapi dalam lingkup yang lebih luas. Andaikan pemerintah bisa memaksimalkan pendapatan dari situ kan, dia nggak cuma memperkaya dirinya sendiri, tapi dia kan membagi kue tersebut ke orang banyak, masyarakat. Dengan konteks yang positif loh ini, bukan dengan konteks yang negatif, bukan korupsi dibagi-bagi, tapi pendapatan yang bisa dibagi-bagi. Karena kan kalau misalnya seorang petani bisa menjadi eksportir ke luar negeri, sebenarnya kan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut lebih terjamin. Kalau se-Indonesia berarti kan bisa meningkatkan kesejahteraan lebih luas lagi. Orang-orang nggak perlu mencari lapangan pekerjaan. Mungkin pada akhirnya petani tidak menjadi sebuah profesi karena keterpaksaan. Karena pada saat ini, so far yang aku lihat, untuk anak-anak seumuranku, lebih tua ataupun di bawahku, nggak ada satupun anak yang bercita-cita menjadi petani kecuali karena dia terpaksa. Menurutku, di daerahku, di sekitarku, nggak tahu di luar sana seperti apa. Bayangin kalau itu dikembangkan, wah, lumayan juga itu juga buat. Iya, makan iso. Cuman kan Indonesia adalah salah satu negara yang menurutku terlalu formal. Apa-apa butuh surat, apa-apa butuh izin. Terlalu formal, tapi izin, surat, hukum dan lain-lain sebenarnya bisa dikong-kali-kong. Di beberapa kasus. Semuanya. Bisa dikong-kali-kong. Tapi ketika berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan orang-orang kecil, kan semuanya kan menjadi sebuah hal yang ribet. Dan aku berbicara ini bukan karena aku ngarang atau apa, tapi orang-orang di sekitarku bercerita seperti itu. Mereka membagikan pengalamannya seperti itu, dan seperti contoh yang kita lihat dari kasus bapak petani yang bisa mengembangkan padi tadi, pada akhirnya apa yang dia hadapi sebenarnya kan sebuah birokrasi, di mana harus izin dulu lah, harus apa dulu lah. Kan harusnya pemerintah tidak berfokus ke situ, tapi berfokus kepada inovasinya. Apa yang dia prioritasnya itu bukan di birokrasinya harusnya. Prioritasnya adalah apa yang bisa berdampak kepada masyarakatnya. Tapi kan enggak, yang dilihat pemerintah bukan wah ini adalah potensi, enggak, tapi wah belum ada izin. Ribet ya. Dan menurutku, penilaianku secara subjektif bahwasanya hal tersebut itu merupakan sebuah tindakan yang bisa dibilang kurang bijak. Menurut seorang filsuf, ya, demokrasi yang diberikan kepada orang bodoh hanya akan melahirkan bencana. Dan salah satu contoh ya seperti tadi, andaikan itu dilakukan di negara maju, mungkin bisa dibilang izin belakangan dulu lah. Kita kembangin ini dulu, sekalian izin bisa diurus sembari berjalan. Tapi kan enggak, men. Pada akhirnya, dan itu enggak cuman itu adalah salah satu konteks, salah satu kasus kecil dari sekian banyak hal yang sebenarnya dari sekian ratus juta masyarakat di Indonesia kan pasti ada banyak dari mereka yang menjadi seorang inovator. Tapi kan pada akhirnya mereka berhenti atau diberhentikan dalam tanda kutip. Dan pada akhirnya apa sih? Pada akhirnya yo bakal kita nggak akan pernah menjadi ini seorang nggak akan pernah melangkah lebih ke arah yang lebih baik, karena semua satu langkah kita sudah di-cut.
Dan itu kan sebenarnya hal yang bukan hal baru. Betul. Karena itu kan juga mungkin masih berjalan hingga saat ini sebenarnya. Apakah mungkin Hal seperti budayanya? birokrasi seperti itu ya budaya, dan aku nggak tahu ya alasan kenapa orang-orang seperti orang-orang hebat seperti mereka itu harus diberhentikan karena alasan birokrasi, karena alasan apapun itu sebenarnya. Karena ketika kita memaksimalkan inovasi yang ada di masyarakat kan kita bisa menjadi sesuatu. Mungkin Indonesia Emas 2024 kan bisa Bisa termulai. dimulai. Kalau untuk terwujud tidak mungkin tahun 2045. Ketika aku nanti masih hidup di tahun segitu, aku akan membuat part 2 dari video ini anjing. Tak kutip bangsat. Tapi menurutku untuk memulai, karena kan menurutku hingga saat ini untuk dibilang memulai pun kita belum menurutku. Dan orang-orang seperti bapak tadi yang dikriminalisasikan karena dia menjual pupuk atau menjual benih yang bisa lebih unggul dibandingkan benih-benih lain. Orang-orang seperti dia itu kan bisa dibilang 1 banding sekian ribu atau bahkan ratusan ribu. Karena banyak dari masyarakat juga yang mana untuk mendapatkan hasil lebih maksimal, alih-alih dia berinovasi, tapi kan dia lebih merusak alam. Contoh lah, itu kalau konteks pertanian kan bapak ini effort bikin benih. Kalau dalam konteks perairan kan ada orang nyari ikan normalnya jaring atau pakai pancing, tapi pada akhirnya kan pakai setrum atau bom. akhirnya yang merusak itu sendiri. Ini kan juga salah satu bentuk dari mendapatkan hasil lebih maksimal, tapi kan dengan cara yang buruk, bukan dengan cara yang effort. Dengan effort yang mungkin bisa dikembangkan atau dikomersilkan. Orang-orang seperti bapak tadi itu kan menurutku emas. Cuman pemerintah sangat disayangkan ya. Pemerintah kurang bisa mengapresiasi masyarakat menurutku. Sangat disayangkan. Kalau sekarang aku nggak tahu ya, mungkin ada tapi kayaknya sampai sekarang masih banyak pemerintah yang kurang bisa mengapresiasi masyarakat.